Yang megang buku silahkan dibuka bukunya di halaman 31. Jadi kok kata Ustaz tadi kitab kuning ya saja. Pas pula warnanya pula kuning. Baik, kita baca dulu Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'a a'adkhulul jannata qala na'am rawahul Muslim. Wa ma'na harramtul harama ijtanabtuhu wa ma'na ahlaltul halala fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Bersumber dari Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah jika saya melaksanakan salat yang wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan saya tidak tambah sedikit pun, apakah saya akan masuk surga? Beliau menjawab bersabda, ya. Hadis riwayat Muslim. Maknanya mengharamkan yang haram adalah menjauhi, sedangkan menghalalkan yang halal berarti melakukannya dengan keyakinan akan kehalalannya. Baik Bapak Ibu, itulah hadis yang akan kita bahas pada kesempatan subuh kali ini. Pertama, kita lihat dulu hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir an Abi Abdullah, Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Berarti kalau an Abi Abdullah bersumber dari ayahnya si Abdullah. Ayah si Abdullah, berarti ayah si Abdullah. Siapa nama ayah si Abdullah? Nama ayah si Abdullah Jabir. Si Jabir ini anak siapa? Jabir ini bin Abdullah. Jadi orang Arab itu Bapak Ibu biasa itu, nama kakeknya Abdullah, nama ayahnya Muhammad, nama cucunya balik lagi nanti Abdullah. Ya. Jadi begini, jadi ini pun begitu. Nama kakeknya Abdullah, nama ayahnya Jabir, nama cucunya balik lagi Abdullah. Berarti ayah Abdullah, dari ayah si Abdullah. Siapa nama ayah si Abdullah ini? Nama ayah Abdullah adalah Jabir. Jabir ini siapa? Sahabat Nabi, anak dari Abdullah. Berarti hadis kita kali ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Apa maksud daripada Al-Ansari? Maksud daripada Al-Ansari, Bapak Ibu, anak-anak ustaz sekalian, Ansor artinya penolong. Ini adalah gelar sebutan yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk para sahabat yang berada di Madinah yang menyambut orang-orang muhajirin dari Makkah. Ketika terjadi hijrah, pindah para sahabat dari kota Makkah menuju kota Madinah, ya, maka orang-orang yang berasal dari Makkah, pindah dari Makkah, namanya muhajirin, orang yang pindah. Sedangkan orang yang berada di Madinah yang menyambut orang Makkah, yang memberikan fasilitas kepada orang-orang Makkah, karena orang Madinah itu Pak, pada saat hijrah itu semua yang mereka punya, yang mereka bisa kasih kepada orang Makkah mereka kasih.
Siapa yang punya 2 rumah, 1 rumahnya dikasihnya sama orang Mekah. Siapa yang ada kebun kurmanya 2, 1 dikasihnya sama orang Makkah. Siapa yang punya unta 2, 1 dikasihnya sama orang Makkah. Siapa yang punya bini 2, iya, yang punya bini 2 pun sampai itu Pak Haji, diceraikannya bininya supaya yang dari Makkah ada bininya. Sampai begitunya lagi orang. Jadi 2 bininya, sementara yang dari Makkah ada yang tak berbini. Karena bininya belum masuk Islam, tinggalkannya bininya di Makkah, hijrahlah sahabat ini dari Makkah ke Madinah, tak ada bininya di Madinah. Akhirnya dilepaskannya 1 bininya, dikasihnya sama orang Makkah. Tapi begitu kali pun Pak Haji, ya kan? Tapi sampai begitulah sahabat Nabi itu, sangkin Al-Ansor. Namanya Ansor. Ansor itu artinya penolong. Jadi radhiyallahu anhuma, berarti kalau radhiyallahu anhuma, kalau dalam bahasa Arab, huma ini artinya untuk 2 orang. Dia tapi 2 orang. Ya, berarti kenapa radhiyallahu anhuma? Biasakan kalau Amirul Mukminin Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu radhiyallahu kita bilang kan Bu, ini radhiyallahu anhuma. Kenapa bisa anhuma? Karena 2 orang yang diridhoi Allah. Maksudnya berarti Abdullah beserta Jabir adalah dua-duanya orang Islam, sudah memeluk agama Islam. Beda sama Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab tidak dibilang radhiyallahu anhuma? Karena yang masih masuk Islam itu cuman Umar bin Khattab, ayahnya Khattab. Khattab tak masuk Islam, maka yang diridhoi Allah cuman Umarnya, Khattabnya tidak. Tapi kalau ini Abdullah dan Jabirnya, dua-duanya sudah memeluk agama Islam, maka dua-duanya mendapat ridha dari Allah. Baik Bapak Ibu, apa cerita daripada Jabir bin Abdullah ini? Beliau menceritakan anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Bapak Ibu sama seperti kita begini. Jadi siap sholat, Rasulullah kemudian berbincang-bincang, kumpul-kumpul lah sama para sahabat. Tapi kalau kumpul kita pula beda pula sama kumpul Nabi. Kumpul Nabi pula cerita ilmu sama cerita akhirat. Kalau kumpul awak semua diceritakan, mulai dari urusan yang paling kecil sampai urusan paling besar. Mulai dari mengurus masjid, nanti malarat-larat cerita itu sampailah ke 2024, kan begitu. Jadi kalau Nabi SAW siap sholat duduk, begitu Nabi duduk, mulailah sahabat itu bergantian datang bertanya kepada Nabi SAW. Apa yang ditanyakan seorang sahabat ini? Ada seorang sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, Ara'aita idza shallaitul maktubat, ya Rasulullah, aku ini tak pala paten-paten kali ibadahku. Yang bisa ku kerjakan itu salat 5 waktu. Yang 5 waktu mulai dari subuh sampai ke isya. Mudah-mudahan tak tinggal lagi tuh yang 5 waktu ini. Kemudian apa? Wasumtu Ramadan, puasa Ramadan mudah-mudahan. Salat 5 waktu, yang 5 waktu ini ku kerjakan. Setelah yang 5 waktu yang ku jaga 5 waktu ini, kalaupun salat sunat sekali-sekali lah, enggak pala macam orang tahajud, duha segala macam, tak pala. Kemudian puasa pun begitu. Puasa Ramadan saja yang dikerjakan. Senin Kamis tidak, yang lain-lain tidak. Itulah yang sanggupku. Itulah yang sanggupku kerjakan. Wa ahlaltul halala, mana yang halal-halal yang dibolehkan Allah
aku yakin itu boleh, kalau ku kerjakan. Kalau yang diharamkan Allah, wa haramtul harama, mana yang diharamkan Allah ku tinggalkan, tak ku kerjakan. Walam azid ala zalika syai'a, dan tak ku tambahi lagi amal-amal selain daripada yang itu saja. A'adkhulul jannata, bisakah aku masuk surga ya Rasulullah? Inilah pertanyaan sahabat Nabi. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah para sahabat Nabi itu, kalau sudah bertanya kepada Rasulullah, ceritanya tidak lagi cerita urusan dunia, tidak lagi cerita urusan perkara dunia. Beda sama awak terkadang wirid oma-oma ini banyak juga yang pertanyaan. Misalkan dia siaplah mengaji sama wirid oma-oma, macam mana ibu-ibu, ada pertanyaan, ada Ustaz, cuman pertanyaannya macam, mulailah Pak Ustaz, apanya amalan supaya lancar jualan awak, katanya. Itu satu. Apa amalan supaya lancar jualan awak? Iya, ini pula sama nyawa jualan, sama-sama jualan nyawa, tapi kok di sebelah yang ramean, sementara kedai awak sunyi. Katanya ada, katanya dia apa, macam ditutup orang kedai awak ini, katanya pula. Apanya amalan supaya lancar rezeki awak? Ada lagi yang bertanya, apanya amalannya Ustaz supaya lulus anak awak P3K, katanya pula. Apanya amalannya Ustaz supaya apa lagi? Macamlah seputar pertanyaan-pertanyaan yang masih sifatnya dunia. Tak boleh rupanya Ustaz, boleh, tak salah itu, boleh ya, amalan-amalan yang masih sifatnya dunia, tapi itulah masih kelas awak masih bertanya seputar amalan yang sifatnya dunia. Apalah Ustaz amalan supaya lancar rezeki awak? Kerjakanlah sholat duha. Akhirnya waktu sholat duha mengharapkan supaya rezekinya lancar. Udah salah niat. Akhirnya asalkan sholat duha, berharaplah dia mudah-mudahan jadilah candia hari itu, kan begitu. Misalnya ada proyeknya hari ini Pak Haji, ya, udah ada di proyeknya, macam mana proyek itu supaya gol hari ini, pangkahnya sholat duha. Jadi sholat duha itu digunakannya masih untuk tujuan dunia. Akhirnya mengadulah waktu, aku Pak Ustaz, udah 3 tahun aku sholat duha, dah tinggal sholat duha, aku katanya. Udah 3 tahun dia sholat duha, tak tinggal sholat duhanya. Jadi kenapa Pak? Tapi tidak ada perubahan rezekiku, bayar gini-gini saja, nggak ada. Orang udah pala berganti keretanya Astrea menjadi NMAX. Kalau awal Astrea itu juga lah kereta. Orang sudah berganti kereta, rumah udah renovasi. Aku yang sudah sholat duha 3 tahun, tidak tinggal duhaku, tapi begini-begini saja lah nasibku, katanya. Akhirnya menyesal waktu yang sholat duha, karena tujuan dia sholat duha masih untuk dunia. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau maulah dia menarik, ya, kalau maulah dia menghayati, bisa dia sholat duha konsisten istiqamah selama 3 tahun, itu merupakan rezeki yang luar biasa. Betul nggak? Bukan tak berat yang sholat duha ini dapat, berat. Jadi bisa awak sholat duha 3 tahun istiqamah berturut-turut tak tinggal, itu rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan artinya kalaupun masih begitu kelas kita, begitulah. Tapi kalau sahabat Nabi enggak lagi begitu. Tahajud waktu, asalkan ada hajatnya tahajud dia. Asalkan ada yang pengen dia, tahajud dia. Tapi begitulah, siap nanti kepengennya itu
berhentilah tahajudnya, nggak lagi tahajud dia. Tapi waktu pengen kali dia mau apa, misalnya ada hajatnya, mau tes ke UGM anaknya, mau masuk UI anaknya, mau masuk polisi anaknya, mau macamlah urusan dunia yang kepingin kali dia. Oh, kalau malam tahajud waktu. Begitu sudah dapatnya yang kepinginnya itu, berhenti dia tahajud, nggak lagi tahajud. Atau sebaliknya, tahajud dia tiap malam, udah sebulan dia yang tahajud, masuk bulan kedua tahajud, masuk bulan ketiga tahajud, tak juga tercapai hajatnya, tak juga terkabul doanya, mulailah kurasa yang tak botolnya pula cerita Ustaz tu katanya. Kenapa begitu Pak? Aku bilang kan, iyalah Ustaz tu selalu cerita kalau ada hajat awak tahajud, ada pinta awak tahajud. Aku biar tahu kau udah 2 bulan tahajud aku. Enggak jadi doaku itu katanya. Akhirnya disalahkannya Ustaz yang menceramahkan tahajud itu, tak yakin lagi dia sama doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tujuan dia tahajud itu untuk urusan dunianya. Nggak boleh rupanya Ustaz, boleh, tapi itu tingkat dasar lah itu. Kalau sudah naik tingkat kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah kita bukan lagi untuk urusan dunia, ibadah kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Duha ada hajat tak ada hajat duha. Tahajud ada minta sama tak ada minta kita sama Allah, tahajud. Kalau Allah sudah cinta sama kita, kalau Allah sudah sayang dengan kita, karena apa Allah sayang? Karena amal-amal yang kita lakukan secara otomatis walaupun tak awak pinta, kalau memang Allah lihat kita butuh dan memang kita sangat butuh dengan sesuatu itu, tak pun diminta dikasih Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kalau tingkatannya sudah tingkatan akhirat. Maka Bapak Ibu, inilah sahabat Nabi ini. Jadi dia bertanya sama Nabi tak lagi untuk urusan dunia, tapi sudah ke urusan akhirat. Kemudian apa yang menjadi kegelisahan daripada sahabat Nabi ini? Dia sahabat Nabi ini tak banyak amal yang bisa dikerjakannya selain daripada amal-amal yang wajib-wajib saja. Kalau macam kita ini ya Pak, bisa awak puasa, apalagi puasa Ramadan, tambah lagi puasa Senin Kamis, bisa awak salat wajib, tak bisa lagi ke masjid, karena memang lapang waktu awak, sehat badan awak. Samanya begitu Pak Haji, waktu berceramah awak. Ini rata-rata yang mendengar ceramah awak ini tukang egrek. Iya, kerjanya kerja keras, tukang bangunan, tukang mengegrek sawit, membuah, mendodos. Itulah kerja orang itu. Yang menjadi pertanyaan orang itu, Ustaz, bukan tak mau kami puasa, maunya kami puasa, tapi kalau sempat kami puasa tak ada tenaga, macam mana kami mendodos, macam mana kami kerja tukang bangunan, sementara kalau tak kerja kami tak makan anak bini. Oh mak, aku menjawab yang begini nih, yang agak berat ini Pak Haji. Kenapa? Karena nanti dibilang orang tuh, kalau macam Ustaz enak lah katanya pula sama awak. Kalau macam Ustaz enak lah, cerita Ustaz mari puasa Ramadan, iyalah kerja awak pula ceramahnya bercakap, kalaupun ada pengajian di subuh beginilah. Bercakap-cakap, awak bercakap-cakap nanti pulang cair, ya kan Pak Haji? Iya, ngapalah berat kali kerja awak. Artinya berat fisik lah pula ya. Kalau berat menyampaikannya ini, yang boratan ini, bercakap 40 menit ini, bukan tak berat ini, cuman pikiran yang dipakainya. Kalau abang-abang kita tukang bangunan, tukang dodos, yang dipakainya memang tenaga. Sempat dibilangnya sama, kalau Ustaz enak lah Ustaz, bercakap saja Ustaz pula katanya. Kalau macam kami, wah, jadi macam mana lah kami ini Pak Ustaz katanya. Kalau yang macam begini, bisa saja orang tuh menjaga yang wajibnya. Inilah yang paten tuh. Kan kira-kira begini jadi sahabat yang bertanya. Ya,
Dia tak lagi sempat lagi dia qobliyah ba'diyah. Dia kerja bangunan. Begitu istirahat dia capek, dapat saja dia sholat zuhur, dapatin kali itu. Sama dengan puasa. Enggak pun puasa nanti dia Senin Kamis. Kenapa? Puasa Senin Kamis dia kerja bangunan. Dia mendodos. Enggak pun puasa dia Senin Kamis, asalkan yang wajib itu mampu dia menjaganya, dapatin kali itu. Jadi Bapak Ibu jamaah rahmati Allah, bertanya dia, ya Rasul, kalau cuman sholat yang wajib saja yang kukerjakan, kalau cuman puasa wajib saja yang kukerjakan, udah setelah itu kuhalalkan apa yang halal, kuharamkan apa yang haram. Maksudnya bagaimana? Mana yang memang halal bilang halal, kalau mau dikerjakan, kerjakan. Makanan ini halal, halal. Kalau memang halal, makan. Sifatnya mubah, mau dimakan, makan, tak dimakan, makan. Artinya kalau memang halal, halal. Mana yang memang haram, bilang haram. Jangan yang haram dibilang remang-remang, kan begitu kan? Cumananya hukumnya ini, kok kurasa enggak palanya itu, katanya pula, kok kurasa, adanya pula kok kurasa, katanya kan, kok kurasa enggaknya pala itu. Sama macam merokok, masih merokok juga waktu begini. Macam mananya hukumnya merokok ini Ustaz? Kalau kurasa enggaknya pala itu, katanya. Kenapa? Karena memang ulama beda pendapat masalah rokok ini, tergantung yang menjawab pertanyaan ini perokok apa tak merokok, kan begitunya pula. Kalau macam aku pula ditanya, Ustaz apa hukum merokok? Karena aku tak merokok, aku bilang haram itu. Aja. Karena Muhammadiyah fatwanya rokok itu haram. Majelis NU mengatakan rokok itu makruh. Jadi antara haram sama makruh. Majelis ulama mengambil jalan tengah. Rokok itu haram untuk ibu-ibu hamil, orang tua, sama anak-anak. Haram. Berarti kalau ayah-ayah yang menurut dia masih sehat dia, berarti belum sampai haram. Makanya dipangkah waktu juga lagi kan. Nanya para haram nih Pak Ustadz kata. Maka tergantung. Kalau ustadznya yang tak merokok, yakin aku pasti dibilangnya haram. Tapi kalau ustadznya merokok, insya Allah jawabannya makruh. Ya itu masing-masing, karena itu perbedaan pendapat ulama. Jadi kalau yang memang haram, tapi sesuatu yang sifatnya sudah baku dari dulu syariat mengatakan itu haram. Kalau macam rokok pula, dia karena hukum itu muncul belakangan, tidak ada di zaman Nabi, perbedaan pendapat. Kalau yang sudah tak ada perbedaan pendapat, kalau dibilang haram ya haram. Jangan dibilang yang tak haram menjadi, yang dibilang haram menjadi halal. Ya, dari dulu udah tahu kalau babi itu haram. Dari dulu udah tahu yang namanya babi haram. Macam manapun bandalnya kawan, ya, macam manapun bandalnya kawan, kalau sudah dibilang babi, haramlah sama dia itu. Kalaupun temakannya, jijik kali rasanya itu, sampai mau terkadang dikoreknya supaya dimuntahkan balik. Itulah doktrin kita dari kecil bahwa babi haram. Belakangan datang pula pendapat dalam Al-Quran yang dibilang Allah itu hurrimat innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir, yang diharamkan sama kamu daging babi. Memang dalam Al-Quran bunyinya itu lahmal khinzir, daging babi. Dibilangnya pula lah yang diharamkan Allah itu dagingnya. Jadi kalau kulit, tulangnya disumsum, kalau rempelonya, nggak ada disebutkan Allah dalam Al-Quran itu. Yang disebutkan Allah cuman dagingnya. Terakhir ya bikin kikil, dia kikil kulit.
ini kan menyalah ini. Ada pemahaman begitu, ada pemahaman orang liberal, ya, pemahaman begitu. Karena yang mereka tafsirkan itu daging babi. Kenapa bisa begini? Karena tak belajar tafsir. Ya, jadi kalau orang yang belajar ilmu tafsir tak begitu memahaminya. Ulama kita jauh dari dulu sudah mempelajari bahwa yang dimaksud lahmal khinzir, daging babi di dalam ilmu tafsir, itulah yang dikatakan para ulama zikru juz'un wa yuradu bihi kullu, disebutkan sebagian dengan tujuan menyebutkan semuanya, tapi maksudnya semua. Kan nggak mungkin Al-Quran itu mengatakan diharamkan atas kamu daging babinya, kulitnya, bulunya, congornya, kupingnya, apa? Kan nggak mungkin, ya. Mubazir kalilah kalimat Al-Quran itu hanya menyebutkan babi lengkap begitu semuanya, tidak perlu. Makanya dalam ilmu tafsir disebutkan sebagian, yang dimaksud adalah semuanya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mengharamkan mana yang haram. Kalau memang dari dulu dan memang syariat mengatakan itu haram, haramlah dia. Jadi jangan lagi ada tawar-menawar, jangan lagi ada, ya, tarik-tarik ulur. Kalau memang haram, haram, tinggalkan. Perkara awak belum bisa meninggalkannya itu belakangan. Jangan gara-gara awak belum bisa meninggalkannya awak bilang itu halal. Ya, ada dosa-dosa, ada hal-hal yang haram. Misalnya awak nih, ya, emang hobi kali minum susu apa? Susu batak wajib, susu batak tua. Yang hobian minum susu tua, tenggen saja kerjanya. Ya, ini udah jelas ini haram ini. Kenapa? Karena menyebabkan hilangnya akal. Disamakanlah dia kedudukannya dengan khamar. Jadi kalau sudahlah memang itu pula hobi waktu, jangan gara-gara hobinya minum tua dibilangnya tua itu halal. Kalau memang haram ya haram saja. Perkara dia belum bisa meninggalkan tua itu nomor belakangan. Itu dia. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, jadi sahabat Nabi ini, aku tak banyak bisa kubuat ibadah ya Allah, yang mampu ku sholat wajib, puasa wajib, kemudian mana yang halal ku kerjakan, mana yang haram ku tinggalkan. Kemudian kalau cuman ini saja yang ku buat, bisanya aku masuk surga? Maka Nabi mengatakan qala na'am, bisa. Ya, kalau perkara bisa masuk surganya bisa. Kenapa? Udah dikerjakannya yang wajib, dikerjakannya yang halal, yang haram-haram tak lagi dikerjakannya. Bisa masuk surga, bisa. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga. Jangan dianggap ringan ini Bapak Ibu. Membilang la ilaha illallah ini jangan dianggap ringan. Karena ada juga kemarin itu sempat viral, ya, ada seorang tokoh lah, tokoh agama juga, dengan santainya, dengan gampangnya dia mengatakan hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi qaula la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya ketika hendak meninggal dia, siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dibilangnya hadis ini, enak kali lah masuk surga itu katanya. Cuman bilang la ilaha illallah masuk surga katanya. Masa cuman bilang la ilaha illallah bisa masuk surga? Enak kali. Emangnya surga itu macam Aladin bin Salabin ala kadabra, katanya pula itu. Jadi Bapak Ibu, jangan dipikir mengucap la ilaha illallah itu gampang. Cobalah orang kafir itu suruh bilang la ilaha illallah. Kenapa? La ilaha illallah itu kalimat tauhid. Pengakuan kita kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Berat ini kalimat ini, dan tak sembarangan semua orang bisa waktu meninggal mengucap
la ilaha illallah. Jangan dipikir gampang. Makanya jangan awak pikir aku kesetel kian lah. Aku nanti waktu hendak meninggal kesetel kian. Macam mana waktu meninggal membilang la ilaha illallah. Dipasang-pasangnya kian. Pikirnya bisa. Enggak bisa itu. Yang membuat lisan kita ringan mengucap talqin la ilaha illallah di sakaratul maut kita itu bukan karena hafalan awak selama ini. Kalau perkara hafal semuanya kita hafal ini. Tapi yang membuat lisan kita ringan waktu mengucap la ilaha illallah di akhir hayat kita itu adalah amal kita. Ya, amal kita. Jadi kalau amal awak begitu bagus, mudah-mudahan waktu akhir hayat tu ya enggak pun pada dituntun orang, insya Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau saya udah pernah saya tengok itu langsung itu Pak Haji, langsung begitu sakaratul maut. Penjaga masjid kami lah dulu, almarhum Wak Sa'dan Harahap tuh. Ya, udah berapa hari dia itu kemarin tuh sakitnya. Ya, begitu malam Jumat, begitu masuk malam Jumat jam-jam 2 jam 3 malam, jam 2 jam 3 malam disitulah. Selama ini 2 hari belakangan ini tak bisa lagi bergerak, tak bisa lagi bercakap. Tapi di akhir hayatnya itu kalau itu ku tengok langsung, mataku menengoknya, telingaku mendengarnya, langsung ku saksikan begitu jam 2:30 malam tuh malam Jumat. Udah tak bergerak lagi 2 hari ini, udah terdiam saja, orang udah sakarat lah pula kan. Begitu di akhir hayatnya diangkatnya tangannya, Allah Akbar, la ilaha illallah, lewat. Aku menengoknya itu Pak. Diangkatnya tangannya, diletakkannya sendiri tangannya begini. Allah Akbar, la ilaha illallah, lewat. Jadi tanya sama anak-anaknya, sama istrinya, memang itulah amalnya selama ini. Penjaga masjid dia pula, imam masjid. Setiap malam jam 2, jam 2:30 memang tahajud lah kerjanya. Jadi begitu jam 2:30 malam tu diangkatnya tangannya, ditutupnya hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Enaknya kalau begitu yang meninggal tu. Tapi tak bisa pula dibuat-buat begitu. Memang itulah amal, itulah yang menjadikan akhirnya. Makanya kata Nabi, man asya ala syai' mata alaih. Siapa yang hidupnya selalu mengerjakan itu saja, maka mudah-mudahan meninggalnya pun itu. Orang yang kerjanya di dunia itu saja, mudah-mudahan meninggalnya pun macam itu. Orang yang biasa mabuk, tengken saja kerjanya, mudah-mudahan matinya diparet, kan begitu, ya kan? Mudah-mudahan matinya diparet, masuk paret waktu tutup, tersungkup mati, ya kan? Siapa yang kerjanya berzina saja, sudah yang banyak kejadian, dapat di hotel, udah mati waktu, ya, minum obat kuat dia, nggak tahan rumahnya jantungnya. Minum obat kuat dia, jantungnya sudah tak tahan minum obat kuat, mati waktu di hotel. Ya. Jadi siapa yang hidupnya itu, maka matinya pun begitu. Kemarin tuh kita tengok ada berapa di YouTube tuh kita saksikan Bapak Ibu. Ada berapa ustaz-ustaz kita itu yang meninggal saat khutbah Jumat. Ya, kalau begitu Pak Haji. Kemarin tuh kalau tak salah saya wali kota Padangnya, nggak salah saya. Jadi wali kotanya ini ustaz. Jadi walaupun dia wali kota, tapi tetap kalau Jumat itu tetap khutbah dia. Jadi ketika dia khutbah, naik dia khutbah, begitu naik ke khutbah kedua, tub terjatuh meninggal. Meninggalnya ketika khutbah Jumat di atas mimbar. Apa tak saudara itu? Ya, kemarin itu saya tengok terakhirnya juga di YouTube. Ada ustaz juga lagi ceramah, dia begini, lagi ceramah tiba-tiba sakit sini kubah katanya, agak sesak kurasa, memang udah 2 hari ini sesak kurasa di sini katanya. Allah katanya, begitu ditariknya sekali tuh terjatuh lewat waktu.
Jadi kenapa Ustadz itu meninggal waktu ceramah? Karena memang kerjanya selama hidup ceramah, maka meninggalnya juga dalam keadaan ceramah. Makanya kita Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, kalau rajin awak salat, rajin awak ibadah, rajin awak baca Quran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan banyak kita tengok di CCTV masjid-masjid yang ada di YouTube itu meninggal waktu dalam keadaan sujud, meninggal waktu dalam keadaan baca Quran. Mudah-mudahan Allah tutup hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, itulah kaji kita kesempatan subuh ini. Artinya pertama, orientasi kita, cara berpikir kita, target kita tidak lagi dunia, tapi macam mana amal-amal ibadah kita yang kita kerjakan ini tujuannya sudah akhirat. Allah saja tujuannya. Kalau Allah sudah sayang sama kita, cinta sama kita, tak pun kita minta, insya Allah dikasihnya. Yang berikutnya adalah kalau memang kita tidak bisa mengerjakan yang sunnah-sunnah karena memang beratnya pekerjaan kita, ya, maka yang wajib saja halalkan yang halal, tinggalkan yang haram. Insya Allah sudah menjadi jaminan dari Nabi untuk masuk ke dalam surga. Tapi bagi kita yang memiliki waktu yang lapang, kesehatan, jangan cukupkan hanya dengan amalan-amalan wajib, tambahlah dengan amalan-amalan sunnah. Sampai kemarin tuh pernah saya dengar ada juga Ustadz mengatakan, kalau sudah 40 ke atas umur awak, Bu, Pak, sholat zuhur itu jangan lagi 4 rakaat. Kalau udah 40 ke atas umur awak, jangan lagi zuhur itu 4 rakaat. Kalau bisa zuhur itu minimal zuhur 8 rakaat. Minimal zuhur itu 12 rakaat. Itu paling paten. Maksudnya macam mana? Bukan yang wajib yang ditambah. Sempat nanti Bu pahami pula zuhur 8 rakaat, maksud Ustaz kamu itu bilang pula kan, bukan zuhurnya jadi 8 rakaat, artinya tambahlah. Jangan udah 40 ke atas umur awak, dari koci 4 sajalah sholat zuhurnya. Maunya kalau udah 40 ke atas umur awak, pinomat sebelum zuhur 2, setelah zuhur 2, berarti 2 tambah 4 tambah 2 berarti 8. Yang paling paten macam mana? Yang paling paten zuhur 12 rakaat. Kalau bisa ini nilai yang paling patennya. Jadi macam mana? Sebelum zuhur 4, setelah zuhur 4. Berarti sebelum zuhur 4, sholat zuhurnya 4, setelah zuhur 4. 4 kali 3, 12. Itulah yang paling paten. Selama ini Ustaz zuhur kami qobliyah 2-nya, ba'diyah pun 2. Boleh Ustaz, boleh. Ya, kalau perkara bolehnya boleh. Jadi zuhurnya sebelum qobliyahnya 2, ba'diyahnya 2. Tapi kalau yang paling afdolnya, paling patennya itu adalah sebelum zuhur 4. Jadi pelaksanaannya 2 tambah 2. Macam sunat biasa. 2, siap, assalamualaikum, assalamualaikum, naik lagi, 2 lagi. Berarti sebelum zuhur 4. Sesudah zuhur pun begitu. 2 tambah 2. Makanya kalau bisa jangan copat-copat kali qomat. Jangan copat-copat kali qomat. Apalagi kita misalnya udah ada jam tet ini kan Pak Haji kan, agak tambah dikit 2 menit setelannya. Supaya ada kesempatan kalaupun ada yang mau sebelum zuhur 4, bisa ditambahnya 4. Jangan kejadian macam di masjid kami, ya, masih lagi tahiyat terkadang kawan udah berdiri waktu di depan mic. Ya, kenapa? Kenapa? Kalau tak berdiri kian dia di depan mic, takut jadi lomba orang dia yang komat. Iya. Memang satu sisi bagusnya Pak, berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Tapi saking berlomba-lombanya, pernah saking berlombanya untuk komat, duet waktu yang komat. Satu sebelah sini, satu sebelah sini. Berdua orang itu yang komat. Saking semangatnya.
Masih lagi tahiyat awak Pak Haji, belum salam, udah Allahu Akbar, katanya masih at-tahiyatul, bilang lagi. Padahal awak imam, awaknya yang bakal imam sholat tuh, tapi masih tahiyat awak, dipangkah orang tuh komat. Dalam hatiku, oh Tuhan, nanti ku bilangi macam mana? Karena tahulah Pak Haji, yang tua-tua ini pantang ditogur, mandel lela, marajuk, iya. Tak kasih orang tu lagi ke komat kita. Pindah waktu pindah masjid. Ndak lagi ke masjid sini dia. Pindah carinya masjid yang lain, di mana masjid yang bisa dia untuk komat. Jadi kalau bisa jangan coba-coba. Kalau memang bisa dilamakan dikit, lamakan. Pertama, kesempatan untuk orang salat sunat. Yang kedua, kesempatan untuk mendoa. Karena kata Nabi, waktu yang mustajab untuk mendoa itu adalah antara azan sama iqamah. Jadi siap salat sunat awak, assalamualaikum, assalamualaikum, angkat tangan terus. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Rasulillah, Allahumma ighfir li dzunubi, macamlah doa. Yang inti-inti doa saja yang awak minta sama Allah. Tapi sempat untuk berdoa. Ya, jangankan untuk mendoa, siap saja awak salam udah paten kali itu. Jadi kesempatan untuk yang bisa beramal. Jadi kalau bisa tambah dengan amal sunnah, tambah dengan amal sunnah, jangan cukupkan yang wajib. Seperti kalau sudah bertambah umur awak, zuhur jangan lagi 4, setidak-tidaknya 8. Paling paten bisa 12, buat 12. Wallahu alam. Asrum minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.